Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali ya. Tadi habis pelajarannya siapa? Atau ini baru jam pertama? Oh gitu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ada yang udah kenal ibu nggak? Belum ya? Oke, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, ibu perkenalkan diri ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Seviana Ayu Raisa Putri. Kalian bisa manggil Bu Ayu ya. Ibu mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Jadi ibu akan menggantikan Kak Alif untuk mengajar pelajaran bimbingan konseling untuk beberapa minggu ke depan. Ayo, kameranya kok dimatikan ini? Bisa dihidupkan ya kameranya, biar ibu lihat. Biar ibu bisa lihat wajah kalian nih. Lagi di mana Mbak? Lagi di mana itu Mas? Di belakang rumah. Oh, cari sinyal. Oh, oke. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang belajar efektif selama pembelajaran daring. Ya. Ayo kameranya dihidupkan. Belum mandi, jam segini belum mandi. Nah baik, kita akan belajar mengenai materi belajar efektif selama pembelajaran daring. Tujuannya apa sih kita harus belajar materi ini? Tujuannya itu agar kalian dapat bentar ya. Nah, tujuannya itu agar kalian dapat belajar dengan seefektif mungkin dan kalian nantinya dapat mengetahui apa gaya belajar yang kalian miliki. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih pengertian atau definisi dari belajar yang efektif? Ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Ya. Belajar yang bisa dengan baik. Nah, bagus sekali. Benar sekali ya Mas Wahyu. Jadi belajar yang efektif itu merupakan cara belajar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan rutin untuk meraih sesuatu yang membanggakan yang dikaitkan dengan hasil pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Jadi kalian nanti dapat menggunakan beberapa media seperti media cetak, contohnya bisa menggunakan buku di perpustakaan atau menggunakan LKS, ataupun kalian nantinya dapat memadukan pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah menggunakan internet, seperti itu. Setelah kita mengetahui definisi belajar secara efektif,
Kita lanjut untuk materi tips belajar efektif selama pembelajaran daring. Kira-kira apa saja sih tips itu? Siapa yang tahu? Ayo. Oh dia. Selalu dikerjakan dulu. Nah, betul sekali. Ayo yang lain. Apa sih tips efektif selama pembelajaran daring? Kalau tidak tahu, tidak jelas bertanya. Nah, betul sekali. Good. Yang lain ya, yang lain. Ayo tipsnya apa aja nih? Selama pembelajaran daring. Utamakan atau cemilan. Nah, bagus sekali. Biar gak bosan ya, Mas. Tangan aja tiga. Jaringan lancar. Nah, bagus. Jaringan lancar salah satunya ya. Yang lainnya Tertimut. gimana? Tertimut. Ya, bagus. Kalau nggak mood Adanya ya. temanku. Kalau sendirian tuh biasanya nggak semua. Oh gitu, berarti harus didampingi gitu ya. Harus didampingi gitu ya. Ya, demi orang tua. Siapa? Siapa ayo yang lain? Oke, Ibu akan jelaskan tips belajar efektif selama pembelajaran daring. Yang pertama itu ada kita harus menciptakan ruang belajar yang nyaman dan bersih. Karena kalau kita belajar dengan keadaan sekeliling kita yang berantakan atau kotor, kita tidak akan maksimal ya pembelajarannya. Karena kan biasanya kalau di sekeliling kita kotor ataupun nggak nyaman gitu kan, jadi nggak mood gitu ya. Yang kedua itu ada kita harus mempersiapkan peralatan penunjang pembelajaran. Setelah kita tadi membersihkan tempat belajar, selanjutnya kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang untuk pembelajaran daring. Sebentar, ini siapa yang baru masuk? Mbak Elia. Oke. Imam. Setelah kita tadi mempersiapkan tempat belajar, selanjutnya kita mempersiapkan peralatan penunjang pembelajaran. Apa itu peralatan penunjang pembelajaran? Ada yang tahu nggak? Buku tulis. Nah, bagus. Apalagi? Alat-alat. Bagus. Ya, bagus sekali. Benar. Benar sekali ya. Pakai tembok. Jadi kita siapa nyolong Mbak kok hilang? Kalau Mbak nggak usah curhat di sini. Curhat ya Mbak. Oke, kita harus mempersiapkan buku-buku penunjang untuk pembelajaran. Misalnya buku tulis. Ketika guru memberikan materi, poin-poin penting kita harus mencatat di buku tulis. Ataupun mempersiapkan kuota, ya itu paling penting ya karena sangat dibutuhkan pada saat pembelajaran daring. Selanjutnya tips yang ketiga ada meluangkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman pada saat jam istirahat sekolah daring. Nah, meluangkan waktu ini bisa kalian gunakan untuk video call contohnya. Karena tujuannya apa sih video call ataupun bisa chattingan sama yang lain? Tujuannya itu sekedar kalian bisa menghilangkan rasa bosan pada saat jam pembelajaran secara daring. Seperti itu. Siapa yang di sini biasanya itu video call dengan grup? Ayo siapa? Banyak ya. Nadia sama Lukman. Nadia sama siapa? Sama Mas Lukman. Oh, sama Mas Lukman. Asik. Ini Buliku berdino. ini dari mana saja toh desanya? Asalnya dari mana nih? Pelajar. Mbak Elsa dari Pelajar. Amerika. Amerika. Ibu
Kalau ibu dari Guyangan, ada yang rumahnya Guyangan nggak? Ada buat Ada. Guyangannya sebelah mana, Mbak? Ada. gila. Sebelah kantin tuh. Oh, Guyangan sebelah SMP itu, Mas. Aku sih. Ya betul ya apa asli pendem. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita harus menjaga kesehatan selama pembelajaran daring di rumah. Karena kesehatan ini kan sebagai prioritas utama ya. Karena apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Sebisa mungkin kalian menghindari kontak langsung dengan orang lain atau kalian harus menghindari dari keramaian. Yang selanjutnya ada mencari suasana nyaman dan tenang dalam mengikuti pembelajaran secara online. Nah, ketika suasana nyaman dan tenang, maka kita pada saat pembelajaran online itu menjadi menyenangkan. Kita bisa belajar di alam terbuka ataupun di tempat yang merasa kalian itu nyaman. Seperti Mas siapa tadi yang belajar yang pembelajaran di belakang rumahnya siapa tadi? Mas Wahyu. Oke. Selanjutnya ada sediakan cemilan seperti yang dikatakan Mas siapa tadi? Butuhkan asupan, betul sekali ya, bagus. Jadi sebisa mungkin kalian bisa menyediakan cemilan agar karena ketika kita pembelajaran itu kan menguras tenaga dan pikiran ya kan. Nah jadi kalian itu membutuhkan asupan makanan. Lalu selain itu karena kalau kita menyediakan cemilan itu biasanya kan membuat kita itu tidak bosan ya pembelajarannya. Selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Ada yang tahu nggak gaya belajar itu apa aja sih? Mbak Nadia ada yang tahu nggak? Mbak Nadia tahu nggak? Ayo videonya dihidupin ya kameranya. Kameranya bisa dihidupin ya. Oke, macam-macam. Tadi nggak ada yang tahu ya kayak belajar apa aja? Atau ada yang tahu nih? Oke. Ibu akan menjelaskan macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Gaya belajar visual yaitu gaya belajar menggunakan alat penginderaan seperti penglihatan ataupun mata, belajar dari berbagai gambar, warna, dan bentuk. Adapun ciri-cirinya adalah lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan oleh temannya. Yang kedua, suka menggambar dengan bagus dan mewarnai. Yang ketiga, lebih mudah mengingat dari hal yang dilihatnya. Siapa yang seperti ini? Siapa yang Nadia? Nadia nek nulis mati gambar. Oh, kalau nulis bagus Mbak Nadia. Oke, lanjut yang kedua. Gaya belajar kinestetik. Kinestetik merupakan gaya belajar yang menggunakan cara fisik dan melibatkan aktivitasnya secara langsung. Biasanya gaya belajar ini menggunakan gerakan tubuh, sentuhan, dan merasakannya sendiri. Kayak praktek gitu. Iya, betul sekali. Lebih menyukai secara langsung lapangan daripada teori seperti itu.
Ciri-cirinya ada yang tahu nggak? Apa aja? Kok diam? Ini tidur. Kok diam? Bagus, suka bergerak. Oke, Ibu jelasin ya ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama tidak terlalu mudah terganggu dengan suasana yang ramai. Yang kedua, suka belajar dengan praktek langsung. Jadi suka praktek langsung lapangan daripada materi atau teori di kelas. Yang ketiga, menghafal dengan cara berjalan atau tidak bisa diam saat belajar. Siapa yang seperti ini? Siapa yang menghafal? Siapa yang kalau menghafal suka mondar mandir jalan-jalan sendiri? Ikan yang Mas. Egar seperti itu Mas. Badila. Tes tipu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Ke lapangan. Ke lapangan. Oke. Selanjutnya ciri-cirinya ada cenderung bosan dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya duduk diam mendengarkan saja. Kantuk pula. Iya betul sekali ngantuk ya. Yang terakhir itu ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori merupakan gaya belajar yang menggunakan alat indera pendengaran. Jadi siswa yang mempunyai gaya belajar auditori ini mengandalkan kesuksesannya dengan menggunakan telinga. Adapun ciri-cirinya itu yang pertama ya, mudah terganggu oleh keributan. Jadi kebalikannya dengan gaya belajar kinestetik ya. Yang kedua, belajar dengan menggunakan lantunan suara yang keras. Biasanya kalau membaca itu suka keras sekali, atau enggak kalau biasanya menghafal itu keras sekali. Siapa yang seperti ini? Kalian yang menghafal atau belajar suka berbicara dengan keras? Alia. Mbak Laila. Oke, kita tadi sudah belajar gaya-gaya dalam belajar ya. Jadi Ibu pengen tahu nih dari kalian, kira-kira kalian tadi kan Ibu sudah jelaskan pengertian gaya belajar itu apa saja dan ciri-cirinya ya kan. Ibu pengen tahu nih dari kalian, kira-kira dari kalian itu bagaimana sih gaya belajarnya pada masing-masing anak? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Mbak Nadia mau mencoba menjawab? Ya, Mbak Nadia. Oh, Mbak Nadia tipe belajarnya visual ya? Yang lain, ayo. Videonya dihidupkan ya, biar itu dapat bisa melihat kalian. Belum mandi. Ini siapa yang foto profilnya jangan beri kami tugas? Saya siapa? Mas Fahmi, gaya belajarnya apa Mas Fahmi? Ikut teman. Mas Fahmi, gaya belajarnya apa Mas Fahmi? Visual, kinestetik atau auditori? Visual. Gambar-gambar nih. Mbak Nur Salma, gaya belajarnya apa Mbak Nur Salma? Traveling. Gaya belajarnya traveling. Gimana? Pantai dan merangkul. Oke.
Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sudah jelas semua? Pinter semua ya ternyata. Kelas berapa ini? Kelas 11 IPA 1. Kelas 1 wali kelasnya siapa? Oh, Pak Ombang. Oke, karena tidak ada yang bertanya, sepertinya pada pertemuan pada hari ini cukup ya. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pembelajaran efektif. Ibu menjelaskan bahwa belajar efektif merupakan cara belajar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk meraih suatu yang membanggakan yang dikaitkan dengan hasil pembelajaran di sekolah. Adapun tipsnya tadi ada apa aja, yuk? Ada yang masih ingat nggak? Ada temannya. Bagus. Bagus. Apalagi? Yang nyaman. Oke. Tadi ada menciptakan ruang belajar yang nyaman, mempersiapkan peralatan penunjang pembelajaran, lalu ada meluangkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman dan mencari suasana nyaman dan tenang serta menyediakan cemilan. Lalu ada macam-macam gaya belajar. Tadi ada gaya belajar visual, kinestetik ataupun auditori. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih pada kalian karena sudah bersedia untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Harapannya kalian mendapatkan materi tadi, harapannya kalian dapat mengetahui gaya belajar yang kalian punya, yang kalian miliki, serta dapat menerapkan tips-tips cara belajar pada saat pembelajaran daring. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih ya. Kita sama-sama ya. Iya. Kita akan melakukan pembelajaran daring lagi untuk membahas materi-materi yang lebih menarik lagi. Nantinya, oke. Iya. Ibu akan mengirim link itu ya, link presensi di grup WhatsApp ya. Dan nanti kalian bisa. Belum masuk grup. Kok bisa? Oke, nanti dimasukkan temannya ya. Nanti kalian bisa mengisi presensi di link yang Ibu share ya. Oke, Ibu mengucapkan banyak terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Mas Kafid bisa memimpin doa ya. Ayo memimpin doa ya. Ayo. Perlu mengakhiri kami. Berdoa Amin. Selesai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.